Ini adalah kisah yang kedua. Seseorang yang lumayan misterius dan membuat aku kembali lagi dalam memperjuangkan Lara. Di saat sebelumnya aku meninggalkan dunia cinta, inilah dia, Delta Romeo. Seperti biasa, aku meminta izin terlebih dahulu kepada Delta Romeo. Dalam menceritakan cerita singkat ini, ingatanlah yang membantuku untuk bercerita. Yang tak lain dan tak bukan hanya untuk menjadikan pelajaran kepada diri sendiri, serta khayal-khayal. Kita lanjut ke ceritanya. Check it out. Di saat aku meninggalkan dunia cinta dan merasakan bahwasannya dunia tidak hanya tentang Lara. Kesadaran itu hadir setelah aku belajar dari perpisahan aku dengan Eko Alpha. Di saat aku kesal untuk meninggalkannya, di samping itu juga aku berterima kasih kepadanya. Kisah aku dengan Eko Alpha akan kubawa terus untuk menjadikan pelajaran kepada diri aku untuk tidak muluk-muluk mengejar cinta. Masih ada waktu untuk berubah. Yang pastinya untuk menjadi lebih baik lagi sebelumnya. Dibilang homo sudah menjadi biasa di telingaku karena aku tidak punya pasangan dan tidak mencari juga pastinya. Karena aku yakin cinta akan seperti matahari yang akan menyinari, menghangatkan kita walau kita tidak memintanya. Dan setelah hujan, matahari akan bersinar bersama indahnya pelangi yang mendampinginya. Aku menyangka matahari itu adalah Delta Romeo. Dia adalah salah satu adik dari kerabat dekat aku di kampus. Aura misteriusnya memanggilku untuk kembali melukis kembali gambaran cinta. Diawali dengan pandangan pertamaku dengannya saat aku berkunjung ke rumah temanku. Setelah itu, kami sering sahur bareng saat puasa. Letak kosan kami juga sangat dekat. Aku mengira dulunya jodoh takkan kemana. Takkan jauh-jauh juga, ya kan? Aku tertarik dengan ilmu psikolog. Begitu juga dengannya. Karena dia berkuliah di fakultas psikolog. Kami sering jumpa namun canggung untuk berbicara. Kami lumayan lancar berkomunikasi di chat. Aku merasa sangat dekat dengannya. Dia datang di kala gempa menerpa. Sering aku melihatnya dari loteng kosan. Walaupun aku tak pernah melihat wajahnya, setidaknya aku tetap memperhatikannya. Aku sadari juga kami tidak pernah berduaan gitu. Kami jumpa bersama teman lain juga. Tapi arah mataku hanya tertuju kepadanya. Iya dong, pandang-pandangan cinta itu. Dialah yang kutengok itu. Aku rasa dia juga paham dengan pribadi aku yang gampang mood swing. Aku tahu dia paham itu saat kami jumpa di mall. Kami duduk di Max Coffee. Sebut aja Max. Emang Max namanya, bukan endorse ya kan. Iya dong, tetap tatap mataku tertuju kepadanya. Walau di situ ada teman aku yang lain. Saat aku pergi sebentar ke kamar kecil, aku meninggalkan buku noteku di meja berserta pulpennya. Saat aku kembali, Delta Romeo ternyata pergi juga bersama kakaknya. Posisi noteku itu berubah. Begitu juga dengan pulpennya. Saat aku buka notenya, ternyata ada tulisan. Lengkap dengan tanda tangannya. Itu kuanggap surat cinta. Dari Delta Romeo. Berbunga hati ini dibuatnya For information, aku masih menyimpan surat itu sampai sekarang di dompet aku. Tidak lama dari situ, aku menelpon kakaknya. Kalian di mana nih sekarang posisinya? Gramet, kata orang tuh.
Nah, setelah dari situ aku pergi jalan-jalan mengintari sekeliling mall. Tidak ada tujuan, hanya berduaan aku dan teman aku. Saat itu barulah momen yang tak diharapkan muncul. Ada sosok yang benar-benar sangat mirip dengan Delta Romeo. Yang makin gak enaknya, dia berdua dengan cowok. Aku ngomong itu ke teman aku. Wak, sumpah itu kayaknya dia, Wak. Udah pura-pura gak nengok aja kita. Kayak gitu. Untuk memastikan itu Delta Romeo atau bukan, aku kembali menelpon kakaknya. Di mana sekarang posisi? Gramet masih. Oh, kalian nggak sama Delta Romeo? Enggak, dia pergi sama temennya. Nah, di sini nih yang makin kuat kemungkinan bahwasanya itu memang Delta Romeo yang kulihat. Oh, oke lah. Tadi aku jumpa. Kukira itu bukan dia, ternyata emang dia. Nanti titip salam ya, aku sama temennya. Ah, sumpah kau lihat dia, kata orang nih. Woi, maaf lah woi. Aduh, kacau nih. Udah gak apa-apa kok, aku bilang kayak gitu. Setelah itu aku tutup teleponnya. Wadidaw gak tuh? Saat itu pun aku masih berisi keras bahwasanya aku masih bisa dan layak untuk berjuang. Aku pergi ke kosannya. Dia berada di lantai 2, sedangkan aku berada di depan pagar kosannya. Aku gak akan menyerah padamu. Itu yang kukatakan lengkap dengan tatapan serius aku menuju kepadanya. Setelah dari itu, keadaan normal. Perlahan komunikasi kami makin membaik. Aku menceritakan cerita ini dengan teman aku. Sebut saja di warung makan Triboy. Lagi-lagi ini bukan endorse. Aku menceritakan itu dijadikan pelajaran untuk bersama. Namun pada saat itu juga kami berjumpa lagi. Tapi bukan perjumpaan yang diharapkan. Dia bersama dengan teman yang sebelumnya itu. Sama, berdua, di saat susahnya kami berjumpa secara langsung dan berduaan, ternyata lagi dan lagi kejadian itu berulang. Kalah cepat, dia meredakan gempa. Dia menimbulkan tsunami. Namun tsunami tidak akan selamanya terjadi. Pasti ada titik tenang. Aku ikhlas diterpa bencana. Begitu juga dengan ikhlas merelakannya. Aku berdamai dengan itu semua. Pelajaran terbesar aku. Matahari yang menghangatkan. Ternyata aku salah mengira. Delta Romeo, a huge lesson. Seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara. Teduhnya seperti hujan di mimpi, berdua kita berlari.